Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi. Renungan pagi ini kita baca dalam Yesaya 50 ayat 4 berbunyi, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Perkataan adalah salah satu sarana untuk mengungkapkan isi hati, pikiran, dan berkomunikasi dengan lingkungan sekitar kita. Dapat dibayangkan jika manusia tanpa memiliki perkataan, dunia pastilah sangat sepi. Tidak ada ungkapan pendapat dan ekspresi manusia tentang sukacita atau kesedihan, hal yang menyenangkan atau yang mengkhawatirkan. Perkataan memegang aspek yang penting dalam kehidupan manusia, khususnya dalam berkomunikasi. Melalui komunikasi terjalin persahabatan, saling menghibur dan menguatkan. Tapi melalui komunikasi dapat juga terjadi perpecahan dan permusuhan. Karenanya kita harus memperhatikan perkataan kita. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Mazmur 34 ayat 14. Apa yang dikatakan pemazmur juga dinyatakan oleh Rasul Petrus dalam 1 Petrus 3 ayat 10 yang berbunyi, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jaga lidahmu alias jaga perkataanmu, sampai 2 kali pernyataan yang sama diulang di Alkitab. Jadi hal ini sangatlah penting. Kita harus menjaga lidah terhadap apa yang jahat dan ucapan-ucapan yang menipu. Bagaimana cara menjaga lidah kita? Yang pertama yaitu menjaga perkataan. Mazmur 39 ayat 4 berbunyi, untuk pemimpin biduan, untuk Yedutun, Mazmur Daud, pikirku, aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di depanku. Saudara-saudara, mungkin kita tidak mengalami kesulitan menjaga diri untuk tidak jatuh ke dalam dosa kedagingan. Namun sangat sulit untuk tidak jatuh dalam hal dosa perkataan. Sebagaimana sebuah ungkapan mengatakan, memang lidah tidak bertulang, artinya tidak membutuhkan upaya yang besar untuk menggerakkannya. Dengan lancar dan mudahnya perkataan demi perkataan meluncur dari lidah kita, yang jika tidak berhati-hati, kita sendiri akan sulit mengendalikannya. Dalam Yakobus mengatakan, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara besar. Lihatlah betapa kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan, di dalam Yakobus 3 ayat 5, 6, dan 8. Saudara-saudara, betapa luar biasanya lidah kita. Oleh karena itu, kita harus sadar bahwa terkait dengan dosa perkataan atau dosa lidah, bukan sesuatu yang main-main. Raja Daud sendiri menyatakan bagaimana dia memiliki tekad yang kuat untuk menjaga dirinya supaya jangan berdosa dengan lidahnya. Raja Daud memberi istilah menahan mulutnya dengan kekang, seperti pada kuda tunggangan yang dikekang untuk mengendalikan jalannya. Kekang artinya melakukan kontrol, memegang kendali atas mulut atau perkataan kita. Memang bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan, tapi juga bukan sesuatu yang mustahil, karena dengan pertolongan kuasa Roh Kudus kita pasti bisa mengontrol lidah kita atau perkataan kita.
sehingga kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah hal-hal yang membangun dan memberkati. Kedua, bagaimana kita untuk menjaga lidah kita, yang yaitu ingat dan sadar semua perkataan kita diketahui oleh Tuhan. Tuhan melihat kita jauh ke lubuk hati kita yang terdalam. Ia mengetahui segala rencana yang ada di hati kita. Mungkin orang lain di sekitar kita dapat dibohongi dengan perkataan manis dan lembut dari kita, yang sesungguhnya hanya sekedar kemasan yang membungkus hati yang busuk atau pikiran yang jahat. Tapi Tuhan tidak dapat dibohongi. Orang seringkali jatuh ke dalam dosa perkataan seperti berbohong. Sering orang mengatakan berbohong sedikit-sedikit tidak apalah untuk kebaikan ini. Saudara-saudara, tidak ada perkataan tidak benar itu baik. Karena firman Tuhan mengatakan ya, katakan iya, tidak, katakan tidak. Jadi kita harus berkata yang benar. Saudara-saudara, marilah kita belajar berkata-kata yang baik. Karena kita harus sadar bahwa Tuhan mengetahui semua perkataan kita sebelum kita mengutamakannya. Di Mazmur 139 ayat 4 berkata, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Saat dunia semakin modern, di mana media sosial menjadi salah satu sarana komunikasi yang dipakai untuk mengungkapkan ide, pendapat, pandangan, komentar, informasi, bahkan curahan hati, sehingga jari-jari kita sebagai ganti lidah kita untuk menuliskan perkataan kita di media sosial juga harus kudus. Jangan sampai jari-jari kita mengetikkan pesan berita hoax, berita yang sembarang, yang tidak terbukti kebenarannya, bahkan sampai menyesatkan orang lain. Jangan sampai perkataan kita melukai hati orang, apalagi sampai mendukakan hati Tuhan. Yang ketiga, yaitu senantiasa memperkatakan firman dan puji-pujian dari mulut kita. Mazmur 35 ayat 28 dan Mazmur 37 ayat 30 berkata, dan lidahku akan menyebut-nyebut keadilan-Mu, memuji-muji Engkau sepanjang hari. Mulut orang benar mengucap hikmat dan lidahnya menyatakan hukum. Untuk menjaga agar kita tidak salah menggemakan perkataan adalah dengan menggunakannya secara benar, yaitu dengan senantiasa memperkatakan firman Tuhan dan menggunakannya untuk memuji-muji Tuhan. Dalam Yakobus 1 ayat 26 berbunyi, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Saudara-saudara, jelas sekali firman Tuhan katakan sia-sia ibadah kita kalau kita tidak dapat mengendalikan perkataan kita. Dengan beribadah, memuji Tuhan dan memperkatakan firman Tuhan, baik dalam ibadah bersama maupun ibadah pribadi, maupun dalam keseharian kita, sambil kita beraktivitas dalam bekerja, dapat menjaga kita untuk tidak jatuh dalam dosa perkataan. Saudara-saudara, janganlah lupa untuk memiliki gaya hidup berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh menjaga perkataan kita, sehingga perkataan kita adalah perkataan yang menghidupkan. Amsal 18 ayat 20-21 berbunyi, perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya.